Oke, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terima kasih Pak Surobati. Ya, Sedikit kita mulai ke belakang, siapa di mana surat Roma ini ditulis. Saya mengambil keterangan di sini. Waktu penulisan diperkirakan tahun 53 sampai 56 Masehi di musim gugur di Korintus. Dapat dilihat 1 Korintus, 1-2 Korintus. Ketika Paulus di Korintus mengumpulkan dana membantu jemaat di Yerusalem yang sangat miskin pada waktu itu. Jadi Paulus diutus ke Korintus untuk mencari dana bagi orang-orang jemaat di Yerusalem yang sangat miskin. Dalam surat Roma ini, Paulus memberikan penjelasan mengenai Injil secara menyeluruh. Dia menegaskan bahwa dirinya dipanggil dan diutus Allah untuk memberitakan Injil, menuntun bangsa-bangsa supaya percaya dan taat pada Allah. Surat ini tidak ditulis oleh tangan Paulus sendiri, melainkan oleh jasa sekretaris bernama Tertius, dapat dilihat di Roma 16 ayat 22. Ia mendefinisikan bahwa Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tindakan penyelamatan Allah tersebut terjadi dalam Injil dan bertujuan menyelamatkan setiap manusia. Jadi tidak berpersoalan agama manapun, rencana Allah itu adalah menyelamatkan setiap umat manusia. Maka saya bikin temanya pada sore ini adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya. Jadi setiap manusia ini rencana Allah. Yesus datang ke dunia agar menjadi serupa gambaran dengan gambarannya. Tetapi bukan form mukanya, tetapi apa yang diberitakan Yesus, bagaimana kehidupannya di bumi, apa yang dijanjikannya, apa yang diperintahkannya. Sebab di dalam Injil ini hanya 2 hal, perintah dan janji. Tuhan perintahkan dan kalau kita melakukan perintah itu ada janji yang kita terima dari Allah. Janjinya ya dan amin. Apa yang kita pelajari pada sore ini adalah Allah turut bekerja. Berarti janji yang kita terima pada sore hari ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Terus saya renung-renungkan firman ini. Apa maksud Allah turut bekerja? Turut bekerja dalam hal apakah? So, pekerjaan itu banyak. Turut bekerja dalam hal apa? Bagaimana sifat-sifat turut bekerja itu? Dan untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang bagaimana? Kebaikan itu adalah luas pengertiannya. Kebaikan penjala ikan adalah beda dengan kebaikan seorang tukang ladang. Maka kebaikan yang bagaimanakah yang diinginkan Allah? Dan juga satu hal lagi, mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi. Mengasihi pun, mengasihi yang bagaimanakah dimasukkan Allah di sini? Untuk ini, saya mau kita selidiki dulu bersama-sama Allah turut bekerja yang bagaimanakah menurut Allah ini turut bekerja. Yaitu untuk mewujudkan serupaan dengan anaknya. Allah ambil bagian yaitu turut bekerja di dalam segala hal. Hal yang berhubungan dengan pemberita firman tentunya. Allah akan turut bekerja di dalam hal yang berhubungan di dalam pemberitaan firman-Nya tentunya. Di luar itu, saya pun tidak mengerti, tetapi pengertian saya di dalam hal ini, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal, di dalam pemberitaan firman-Nya. Bisa kita lihat di Markus 16 ayat 20. Biar saya bacakan, nanti baca sendiri, dan saya kira semua pun sudah tahu. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda yang menyertai. Jadi dalam pemberitaan firmanlah Allah turut bekerja untuk meneguhkan firman itu. Memberi pengertian. Hal-hal apakah itu? Yaitu Allah dalam pemberitaan firman itu membuat hamba-hamba Tuhan itu bersemangat. Tidak perlu takut, ya, apapun ada di sana.
Sekarang saya lihat di Jakarta ini, saya pun menjadi heran juga kemarin di YouTube saya lihat orang Amerika sudah berani memberitakan firman di tengah jalan. Ada beberapa orang di Jakarta ini dan ada satpam saya lihat dia mengusir orang itu. Tetapi di tempat lain ada juga. Mereka dengan berani memberitakan firman di tengah-tengah pasar. Berarti itu adalah semangat. Semangat bukan dari sendiri, tetapi Roh Tuhan memberikan semangat sehingga tidak lagi takut. Dan yang kedua saya lihat itu orang tidak ada marah, bahkan orang senang mendengarnya juga. Orang Amerika yang berbicara dalam bahasa Inggris, tetapi orang kita ada penterjemahnya di situ. Tapi dibiarkan saja. Di dalam kita minoritas, orang itu mayoritas, hanya ada satu gangguan dari satpam, diusir segala macam. Tapi yang kedua saya lihat dibiarkan saja. Begitulah semangat di dalam memberitakan firman yang saya percaya. Semangat untuk memberitakan firman itu akan menghilangkan ketakutan. Itu yang saya lihat di situ. Bahwa apa yang dikatakannya itu hidup adalah untuk Tuhan dan kematian adalah keuntungan bagiku. Dan semangat demikianlah, maka tidak ada lagi orang takut dalam pemberitaan firman. Semangat, keberanian, dan saya kira memerlukan dana, dan demikian juga pengetahuan. Itu semua akan diperlengkapi Allah. Sebagaimana yang kita tadi lihat di Markus 16 ayat 20 ini, bahwa Tuhan turut bekerja meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda yang menyertai ini. Bagi yang tidak pernah mendengar firman, memerlukan mujizat. Tetapi bagi kita masih juga menuntut mujizat. Padahal sudah berpuluh-puluh tahun kita ke gereja masih menuntut mujizat. Padahal kita sendiri pun bisa menuntut mujizat. Nah, itulah kesalahan kita kadang-kadang. Ya. Kita masih bilang, oh Tuhan hadirlah di tengah saya. Padahal Tuhan bilang, rohku senantiasa besertamu. Tidak sedetik pun aku tinggalkan. Kenapa kita masih mengundang? Oh Tuhan hadirlah di tengah-tengah saya. Pengertian yang salah selalu adalah bukan salah kita juga. Hamba-hamba Tuhan bilang demikian. Kita datang yang baru belajar firman. Itulah pengertian bahwa Allah turut bekerja. Di dalam hal meneguhkan firman-Nya, dalam hal firman-Nya supaya dimengerti orang, di dalam hal supaya segala bangsa akan mengetahui firman Allah bahwa jalan satu-satunya adalah firman Tuhan di dalam Yesus Kristus, keselamatan. Tidak ada lagi. Dan inilah nanti menjadi satu masuk tidaknya ke dalam kerajaan surga. Sebab Tuhan Yesus datang, saya percaya, adalah untuk keselamatan kita, supaya kita menjadi gambarannya dan kita beroleh hidup kekal bersamanya di surga. Hanya satu itu. Tidak ada lain. Tapi menurut pemikiran saya, bahwa kehidupan surgawi itu harus dimulai dari bumi ini. Bukan begitu kita mati langsung naik ke surga. Saya kira harus dimulai dari bumi yang sesuai dengan firman Tuhan yang harus kita lakukan. Itu menurut pemikiran saya ini, nanti boleh dikoreksi, bahwa Allah turut bekerja dalam menyatakan firman-Nya dan menunjukkan mujizat-mujizatnya, dan menunjukkan bahwa Dia adalah setia sampai kapanpun, tidak pernah meninggalkan kita. Segala hal yang berhubungan dengan firman Tuhan. Tetapi sering sekali juga kita dengar bahwa Allah turut bekerja juga di dalam memperoleh kekayaan yang luar biasa. Yang demikian itu banyak yang mendengarkan, tetapi yang berhubungan dengan firman sedikit yang mau mendengarkan. Tetapi kalau soal dunia turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam untuk karir supaya ke puncak, supaya menambah kekayaan. Padahal Tuhan sesungguhnya hanya turut bekerja untuk meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda yang menyertainya. Itu bagian yang pertama, bahwa Allah turut bekerja. Terus kita meloncat lagi karena saya mau juga belajar tentang kebaikan ini untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang bagaimana ini? Itu yang saya lihat waktu membaca ini. Aduh, ini kebaikan bagaimana lagi pula ini? Kebaikan ini saya ambil di dalam Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik.
Tapi ada huruf besar di sini dianya, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Yang pertama ini sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ini adalah didikan orang tua kita. Didikan duniawi. Orang tua kita sering sekali bagaimana anak saya ini sukses. Di dalam karir, di dalam pendidikan, di dalam dunia inilah. Ini yang dianggap baik dan waktunya pun adalah pendek karena umur kita semua terbatas. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Apa yang saya alami bahwa Tuhan terus menghajar, tidak ada hajaran hampir setiap hari saya rasakan. Tetapi itu adalah supaya kita naik kelas. Jikalau kita menerimanya dengan damai dan sukacita bahwa ini dari Tuhan, bahwa kita lebih dari pemenang, bahwa Yesus memberikan kita selalu jalan keluar daripada semua hajaran daripada Tuhan itu. Ini adalah satu kebaikan. Bukan semua indah-indah saja. Baru kita bilang, oh saya berdoa kemarin itu jadilah begini satu mujizat. Oh di sini saya harapkan ada lagi orang memberi ini. Oh semuanya adalah duniawi. Kalau dihajar Tuhan, oh di mana ini Tuhan? Kok saya sudah berdoa memberitakan firman jalan dari sana Sabang sampai Merauke, tetapi tak habis-habisnya persoalan saya, Pak. Tuhan. Sering kita memprotes demikian. Tetapi Tuhan menghajar kita supaya kita tahu kebaikan Tuhan itu adalah dengan bermacam-macam masalah. Selagi di bumi saya percaya masalah tidak pernah lepas, adalah untuk kita menjadi lebih kuat. Supaya kita tahu kebaikan Tuhan itu. Bahwa Dia tetap menyertai kita. Bahwa Dia tetap turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi anaknya yang sungguh-sungguh percaya, yang beriman kepadanya. Ada saja selalu jalan keluarnya, apapun persoalan yang kita alami. Sering sekali kita berpikir bahwa persoalanku saja yang paling berat. Padahal persoalan orang lain jauh lebih berat juga mungkin. Hanya dia tidak komplain sana sini. Hanya komplain kepada Tuhan saja. Itulah maka jikalau kita memperoleh sesuatu tantangan rintangan, kadang-kadang kita mau melakukan yang baik, sudah kita lakukan yang baik. Yang kita memberikan kebaikan kepada orang itu, dia juga yang menipu kita. Itu yang saya alami. Saya join perusahaan dengan teman dulu. Saya gelontorkan uang cukup lumayan. Habis dihantam dia sampai sekarang pun tidak, persoalannya masih ngambang. Itu tadi. Tuhan menghajar saya, tapi saya pikir saya pun tidak pernah kekurangan juga. Bahkan orang yang melarikan dana itu, hidupnya pun kembang kempis juga. Saya percaya Tuhan menghajar saya. Itu baru hal sedikit. Banyak hal-hal yang lain. Asal kita berserah. Tuhan tidak pernah berutang. Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya kekurangan. Ya kekurangan, ya kalau kita memimpikan sesuatu yang indah. Kita tahu juga bagaimana kapasitas kita. Kalau saya jual kopi, bagaimana saya bisa membeli Mercedes? Kan tidak. Ya jual kopi ya sesuai dengan yang dihasilkan kopi itu. Paling-paling ya saya bisa memberi sana sedikit-sedikit. Kan begitu. Tidak mungkin saya berikan kepada orang 1 miliar. Tapi kalau ratus ribu juta bisalah saya beri kepada orang. Itulah di dalam tantangan yang diberikan Tuhan. Di sana tersembunyi suatu kebaikan yang ditujukan kepada kita. Supaya kita lebih beri, supaya kita lebih kuat. Supaya kita menjadi gambaran Kristus sebagai tema hari ini yang saya kemukakan pada awal tadi. Kita ini semuanya siapapun harus menjadi gambaran Kristus karena tujuan Tuhan supaya kita menjadi gambaran Kristus. Boleh dibaca oleh setiap orang dan bukan dicela tapi dibaca bagaimana indah di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa begitu kuat di dalam Kristus. Orang akan melihat tetangga, siapapun. Luar biasa anak-anak Tuhan.
nama Tuhan dipermuliakan. Ini hal kebaikan. Hal ketiga di dalam firman itu, mengasihi. Karena di sini tadi mikir juga bagi mereka yang mengasihi itu, bagi mereka yang terpaksa sesuai dengan rencana Allah. Bagaimanakah mengasihi menurut firman ini di Roma 8 ayat 28 ini? Ada di situ mengasihi. Kasih yang bagaimanakah yang diharapkan Yesus? Terus saya pelajari di sini ya, ada beberapa saya kutip ini mengasihi. Yaitu Yohanes 4 ayat 21. Saya cakapkan aja sendiri. Sebab ada 3 ayat ini untuk menakasi itu mana yang dikehendaki Tuhan. Waktunya masih ada Pak Surbakti? Sudah habis? Ada Pak? Ada lagi? Terus lagi. Oke, mengasihi sini. Mengasihi ayat Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa pegang perintahku dan melakukannya, dialah mengasihi aku. 1. Memegang perintah, melakukan. Yang kedua, mengasihi itu 1 Yohanes 4 ayat 22. Dan perintah ini kuterima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi saudaranya. Ini kasih yang diinginkan Tuhan, mengasihi saudaranya, melakukan firman-Nya, mengasihi saudara. Yang ketiga, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepadanya pada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi dalam mengasihi ini saya kutip dari tiga ayat ini. Hal yang pertama yang Allah inginkan dalam hal mengasihi adalah melakukan perintahnya di Yohanes 14:21. Yang kedua adalah kalau kita sudah mengasihi Allah, kita harus juga mengasihi saudara. Tidak bisa kita mengasihi Allah yang tidak terlihat tanpa mengasihi saudara yang kita lihat. Saya mengasihi Allah, mengasihi saudara aja kita bisa. Dia tidak makan, dia sudah sakit, kita biarkan aja dia di situ. Itu bukan kasih dari Allah. Kasih itu kita sanggup terlebih dahulu mengasihi yang kita lihat. Amin, amin. Berapa yang di sini, Serjai ini yang pegang di sini, kakinya bang sudah usah jalan. Datang istri ke sini, saya bilang dia dipakai, dia lihat arah apa sih? Kenapa kamu ini kaki sudah bengkak apa sini? Ayo tukar pakaian. Diambil dia, ayo ikut saya pergi ke rumah sakit sana. Telepon, dibayari dulu ke rumah sakit. Kalau tidak udah berapa lama bengkak sakit situ kakinya jalan pun susah. Nah, itulah kasih, kita harus memperhatikan di dekat kita. Nanti istri saya ini dalam soal kasih semuanya itu luar biasa, tetapi mulutnya juga luar biasa juga itu. Jadi saya nggak tahu bagaimana itu, mulut luar biasa juga ngomelnya, tetapi kasih. Semua orang ini pulang kampung, oke dia apa-apa semuanya itu pekerja-pekerja sini. Kalau dengan istri saya dijajani dari pagi sampai sore. Ya, saya bilang saya pun ya, tidak bisa juga. Itu hal dua, kita harus mengasihi saudara kita, saudara bukan saudara sekandung, tetapi tetangga, pekerja atau siapapun yang kita lihat. Yang ketiga tadi kasihnya itu, yang pertama adalah melakukan perintahnya, mengasihi saudara. Kita harus tahan uji sesuai dengan firman itu yang ketiga tadi ini di dalam Yakobus 1 ayat 12 ini. Bertahan di dalam pencobaan, pencobaan ada setiap hari. Pencobaan ada setiap saat. Untuk itulah maka Tuhan perintahkan sini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tahan uji. Orang Kristen harus tahan uji. Seperti Pak Samuel Rande, dia tahan uji luar biasa. Saya lihat sudah pun cuci darah, selalu semangat, tetap nomor 1. Ya enggak Pak? Melayani Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Luar biasa tahan uji itu. Namanya. Iya, harus begitu. Jangan mengeluh terus, ya enggak Pak? Amen. Kalau yang buruk itu datang mengeluh terus. Apakah yang buruk datang bersemangat? Terlebih-lebih kalau berkat datang, haleluya, bagi-bagi itu berkat. Kan begitu ya enggak Pak? Haleluya. Iya. Iya. Jadi itulah beberapa yang kita dapat saya uraikan pada sore hari ini ya, bagaimana supaya kita ini tujuan Allah menjadi serupa dengan gambaran Dia. Di mana kelebihan kurangnya ditegur saya. Bukan begitu Pak, begini, saya senangi. Terima kasih sedikit dari saya. Tuhan memberkati.